Semua penyakit degeneratif yang muncul dalam tubuh muncul utamanya disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat. Waduh, namanya aja degeneratif loh. Kamu tanya kayak gitu tuh memang kamu tanya ChatGPT atau pertanyaan netizen itu? Yo kawan-kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini syutingnya nggak dari Jogja lagi, tapi dari Jakarta. Terus ini jawab mitos fakta kesehatan lagi di hujan-hujan. Makanya ngeteh. Tanya apa kau? Nanya Pak, pola hidup sehat sama aja terhindar dari berbagai penyakit, mitos atau fakta? Ini sama aja kayak kamu kolektor helm kan? Nggak, tanya dulu. Enggak, ya. Kolektor helm kan? Ya, Ada jaminan nggak kalau kamu pakai arai, terus kamu benturin ke kontainer, kepalamu tetap aman, kontainernya yang penyet. enggak jamin. Jadi bisa kamu naik motor, kena kontainer nibanin kamu amit-amit. Wah, karena helmmu arai, kontainernya yang hancur. Enggak lah, nggak mungkin. Nah, itu sama kayak gitu. Jadi pola hidup sehat itu yang bisa dilakuin sehat dan bugar ya. Itu tidak bisa mencegah 100% Anda tertular penyakit. Tahu saya sekarang lagi apa kan? Tahu Pak, Apa? Flu kan? flu. Apakah karena saya olahraga tiap hari terus kalau virus lihat saya langsung auto kebal? Oh, enggak gitu cara sistemnya. Tubuh kita bekerja. Gitu. Tetap aja bisa sakit. Pasti. Apalagi kalau infeksi itu kan terkait sistem kekebalan. Even kamu udah divaksin aja tetap hanya mengurangi impact-nya aja. Jadi kayak sakitnya nggak begitu parah. Nah gitu. Terus kenapa kita harus hidup sehat? Supaya kalau kita ketularan penyakit-penyakit infeksius karena mikroorganisme, entah bakteri atau virus, sakitnya tuh nggak terlalu parah. Yang mentok-mentok kayak gini-gini aja. Paham? Paham. Next. Semua penyakit degeneratif yang muncul dalam tubuh muncul utamanya disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat. Waduh, namanya aja degeneratif loh. Kamu tanya kayak gitu tuh memang kamu tanya ChatGPT atau pertanyaan netizen itu. Kalian tahu kan, ada yang namanya mobil tua. Tahu kan? Apa bedanya mobil tua dengan mobil baru? Usia mesinnya, usia spare part-nya, ya kan? Usia pistonnya. Dan mobil tua, kamu berani nggak geber mobil yang udah usia 30 tahun di RPM langsung mentok? Cepet jebol kan? Nah, apalagi kalau mobil tuanya jarang dipakai. Simpel kan? Analoginya kayak mobil aja. Mobil tua jarang dipakai, itu sering bermasalah. Contohnya mobil sedan saya. Udah tua, 20 tahun, jarang dipakai, buat kelangenan, sekali dipakai jebol. Selalu kayak gitu. Nah, mobil tua yang selama mudanya dipakai, ya dia akan awet. Itu terjadi ketika ada berita kemarin Porsche 911 yang dipakai hampir 1 juta kilometer. Dan awet-awet aja, kenapa? Karena sering dipakai. Nah, itu sama seperti tubuh manusia. Semua tubuh manusia itu pasti mengalami proses penuaan. Ya, proses degenerasi atau penurunan fungsi organ tubuh. Kayak jantung pasti menurun, ginjal pasti menurun. Pasti turun. Jadi nggak ngapa-ngapain jantungmu juga pasti turun. Kalau nggak abadi hidup 1000 tahun tuh nggak mati-mati. Hampir dong. Nanti bumi penuh dong. Ya kan? Bumi penuh dong nanti. Yang nggak mati-mati terus lahiran terus. Waduh, ribet kan. Jadi akhirnya terjadi proses penuaan. Nah, pada beberapa kondisi harusnya kerusakan organ itu pasti terjadi ketika tua. Cuman karena gaya hidupnya jelek, kerusakan organnya terjadi lebih cepat. Yang kita lakuin sekarang itu hanya mitigasi resiko. Jadi proses penuaannya nggak terjadi lebih cepat. Kita nyebutnya bukan penuaan. Proses kerusakan organnya nggak terjadi lebih cepat. Takutnya nanti kita organnya rusak duluan, sebelum waktunya. Itu sering terjadi kenapa? Pada mobil-mobil. Ada kan bapak-bapak di sini yang beli mobil pakainya cuma seminggu sekali, terutama mobil Eropa. Akibatnya apa? Ya karaten, kerak, rusak. Terus rusak disalahin mereknya. Ya enggak, mobil yang terbaik adalah mobil yang sering dipakai. Itu kalau saya. Next. Demam lebih dari 3 hari pasti tanda infeksi serius pada tubuh dan perlu dicek darah. Jadi sebenarnya kalau demam lebih dari 3 hari itu bukan serius, itu kayak menakut-nakuti pasien. Tapi artinya penyakit infeksiusnya sudah cenderung meluas. Ya, apa bedanya demam 3 hari sama enggak? Ketika demamnya lebih dari 3 hari dan disertai gejala, itu biasanya indikator dokter untuk melakukan cek darah lengkap. Ya, karena ada beberapa penyakit infeksius yang gejalanya kalau demam di atas 3 hari, dia tuh gejala penyakit-penyakit khusus. Apalagi kalau disertai dengan gejala colok, ada bintik-bintik merah di BD.
menggigil waktu di sore hari, demam tipoid. Disertai dengan perubahan warna konjungtiva jadi kuning, itu leptospirosis. Disertai dengan muntah darah, terus diare akut, bisa jadi kolera bisa. Jadi indikator 3 hari itu adalah indikator penting untuk seseorang dokter memutuskan, oh kayaknya kamu harus cek darah lengkap deh, gitu. Nah selama demam 3 hari, nah ini yang terjadi masalah di IGD, ini buat teman-teman ya. Dan ini edukasi yang penting. Jadi kan kalian kalau demam langsung ke IGD. Nah IGD itu instalasi gawat darurat yang kita merawat seseorang tuh by triase. Triase itu adalah menentukan skala kegawat daruratannya. Yang kita tolong biasanya itu adalah yang merah yang kuning. Nah kalau kalian demamnya masih 2 hari, itu pasti disuruh pulang. Beneran, pasti disuruh pulang. Karena itu belum fix. Rata-rata cuma dikasih obat-obatan simptomatik. Penurun panas, vitamin, udah. Nah baru setelah kamu demam lebih dari 3 hari, kamu datang lagi ke poli rawat jalan, bukan IGD, kamu akan dicek darah lengkap. Pasti. Nah dari darah lengkap itu akan indikator leukositnya berapa, ya terus habis itu trombositnya berapa. Nah kalau terjadi perubahan belum komplit, maka dicek bisa misalnya disertai gejala kok kencingku berbusa, ya, bisa jadi pemeriksaan urin. Nah gitu, itu contohnya. Bukan serius, tapi lebih ke indikator pemeriksaan penunjang. Soalnya kalau kita bilang lebih demam 3 hari serius, itu nanti bisa menimbulkan kepanikan massal di masyarakat. Penuh nanti rumah sakit, pusing nanti dokternya. Padahal sebenarnya bed rest pun cukup. Next nih Pak, masih berhubungan sama sakit nih Pak. Kalau misalkan kayak sakit dikit nih, langsung diatasin pakai antibiotik biar langsung sembuh, itu boleh nggak Pak? Depends. Ya kalau dia ternyata penyebabnya bakteri, dari cek darah lengkap, sama kultur ternyata penyebabnya bakteri. Ya tegak nih, berarti demamnya karena infeksius bakteri. Ya dia harus diberikan antibiotik sesuai dengan skala dosisnya. Yang jadi masalah adalah antibiotik ini kan beredar bebas. Dan banyak orang yang meminum antibiotik sebelum habis. Itu akan memunculkan resiko namanya resistensi antibiotik. Ya, ini jawaban buat kawan-kawan. Kenapa antibiotik harus diminum sampai habis? Jawabannya adalah, kalau Anda tidak meminum antibiotik sampai habis, bakteri yang di dalam tubuh itu akan mengenali tipe antibiotiknya. Dan jangan dipikir bakteri itu gampang dibodohi. Enggak. Ya, enggak gitu. Bakteri itu bisa adaptasi. Ketika antibiotik masuk dan dia tidak dibasmi sampai selesai, dia bisa adaptasi. Nah, dari sains dan penelitian, ternyata bakteri itu tidak bisa adaptasi kalau antibiotik ini diminum sesuai dengan dosisnya. Loh, berbahaya bagi ginjal? Tidak, ginjalmu juga tidak selemah itu. Kecuali kamu minum antibiotik 10 lusin. Nah, itu nggak perlu nunggu 4 hari, 1 hari, OD kamu. Ya, jadi ginjal itu juga sama hati atau hepar itu juga memiliki mekanisme yang luar biasa. Antibiotik itu rata-rata harus dihabiskan 5-7 hari. Kecuali pada penyakit-penyakit kronis atau sistemik, contoh tuberkulosis. Itu penyakitnya, obatnya itu harus diminum 4-6 bulan. Saya soalnya dulu minumnya 9 bulan. Saya relapse soalnya, itu pas kecil. Jadi jawabannya, jangan pernah meminum antibiotik secara sembarangan tanpa resep dokter, karena bisa memunculkan resisten antibiotik. Loh, apa akibatnya? Ini kejadian benar. Jadi pada waktu saya itu dulu internship, saya jaga di Bangsal. Itu ada bangsal namanya bangsal karantina. Itu pasiennya kena sepsis plus resisten antibiotik. Artinya tidak ada satupun antibiotik yang bisa mengatasi infeksiusnya. Waktu chaos tuh, sampai ke antibiotik tingkat tertinggi, nggak bisa. Gitu, itu berat dan dia sudah sepsis. Tahu sepsis? Infeksi bakteri atau virus mekanisme yang sudah menyebar ke seluruh tubuh, terjadi inflamasi sistemik. Nah, itu yang agak serius. Artinya dia udah ganggu itu, tinggal tunggu waktu aja dan itu berpacu dengan waktu karena bisa mengancam nyawa. Nah, ketika dites antibiotik, apakah kita menyalahkan pasien tersebut? Belum tentu, tapi bisa jadi ada riwayat minum antibiotik yang tidak selesai. Ini contoh nih, saya kan lagi flu. Saya tuh cuma minum paracetamol aja sama bed rest total. Tidak minum antibiotik sama sekali. Loh kenapa? Karena dari gejala pemeriksaan ini tidak ada infeksi bakteri, ini pure virus. Nah, kalau virus itu cukup bed rest total. Kapan infeksi virus harus dikasih antibiotik? Kalau dia sudah menyebabkan infeksi sekunder. Pusing kan? Ya emang kayak gitulah, jadi dokter yang pinter lah. Next nih Pak, ada yang bilang gini, harga perawatan kesehatan setiap tahun naik terus, itu kenapa Pak? Jadi kita jawabannya simpel sih. Karena nilai uang tuh selalu menurun, terpengaruh dengan namanya inflasi. Kita jangan bahas medisnya dulu ya.
Karena saya kan S2-nya di keuangan. Nilai uang itu kan terpengaruh ya sama inflasi ya. Jadi 100.000 di 2009 sama 100.000 di tahun 2025 itu udah berbeda nilainya. Kelihatan dari Momogi. Inflasi itu terlihat dari Momogi, kalau kalian bingung. Momogi ya segini cil. Jadi dulu tuh gede ya, 1.000 dapat segini ya. Dulu 2, 1.000 tuh dapat sebungkus tuh 2. Tambah lama tambah segini nyok. Sama ini Momogi. Terus yang kedua bakso tusuk. Bakso tusuk itu dulu dagingnya banyak, sekarang kacinya yang semakin banyak. Nah itu contoh inflasi. Jadi harganya sama tapi bentuk barangnya berkurang. Nah itu juga terjadi kenapa? Karena nilai uangnya nilai tukarnya semakin lemah. Nah nomor 2, ini juga bernyambung sama teknologi. Ya, kita tahu bahwa teknologi itu semakin berkembang. Dan ketika teknologi semakin berkembang, itu kan banyak hal yang melibatkan hal di situ. Dari contohnya apa? Gaji naik, bahan dasar juga naik, semikonduktor juga naik, belum ongkos shipping juga naik. Akhirnya yang terjadi apa? Ya harga end produknya akan menjadi mahal. Ya, itu alasan kita nggak usah dulu bahas yang alat medis, tapi kita bahasnya langsung mobil. Saya masih punya brosur tahun 2009, Ducati 795, itu harganya 176 juta. Masih. Saya cek tadi di Motobrats katalog, Ducati 795, 174 juta. Secara normal orang akan ngomong, kok harganya nggak turun? Ya kan? Tapi 174 juta di tahun 2009 dengan 174 juta di tahun 2025 itu hal yang berbeda. Nah inilah teman-teman namanya inflasi. Beda sama deflasi ya. Gitu. Nah seorang pengusaha harus paham itu. Nah kaitannya sama dokter adalah teknologi itu semakin berkembang. Oke? Otomatis alatnya semakin mahal. Ya udah. Dan sebenarnya alat mahal itu belum sama pajak loh bos. Sudah alatnya mahal, pajaknya mahal. Itulah yang mengakibatkan harga pelayanan medis meroket. Kita ambil contoh lower back pain atau HNP yang sudah harus mengalami operasi. Operasi HNP itu dulu 40 jutaan. Sekarang 220-an. Apa yang membuat mereka mahal selain teknologi? Kemarin udah diterangin kan sama dokter spesialis bedah saraf dan SPOT Suspine apa? Waktu. Semakin cepat pasien tersebut pulang, semakin mahal pelayanannya. Itu, dua hal ini tuh sekarang membuat harganya menjadi umpa-umpaan. Kelihatan paling parah inflasi medis itu bukan di Indonesia sebenarnya. Di mana? Amerika. Cek aja di Google. Tinggi banget. Tinggi banget gitu. Ini baru 2 hal ya, lower back pain. Contoh yang paling gila tuh sunat. Sunat itu dulu murah. Saya murah. Sekarang teknologi sunat itu ada yang pakai laser. Mahal, tapi langsung ODC. Resikonya kecil. Yang buat mahal tuh bukan kami. Kami kan service provider. Yang buat mahal ya yang produksi alat. Yang produksi alat mas. Ya, dan yang ngebuat si nilai tukar kita menurun. Kenapa? Ya karena kan rata-rata alkes kita tuh impor. Impor semua. Kamu tahu alat anestesi kemarin viral di TikTok tuh loh. Dokter anestesi itu sangat seneng kalau alatnya keren banget. Mahal itu. Mahal kali alat-alatnya, belasan M. MRI itu belasan M. Kalau rusak, servisnya 1 M. Dan mekanik yang bisa benerin MRI itu adalah mekanik dari mereka. Kita nggak bisa. Gitulah, jadi ini peluang buat teman-teman nih. Ada kuliah namanya teknologi kedokteran. Jadi itu ngurusin alat-alat medis. Jadi kalau alat rusak, kalian yang bekerja di situ. Jadi kalian pasti sering lihat kan rumah sakit kenapa MRI-nya terbatas. Karena alatnya mahal. Alat itu mahal banget MRI itu. Dan tidak ketika rusak, itu yang bisa benerin juga dikit. Ongkosnya pun nggak murah. Nah itu saya jawab tuh di sini. Jadi kalau mau pelayanan kesehatan di Indonesia itu bagus, sebelum menyebarkan dokter, kamu harus menyetarakan apa? Fasilitas. Jadi semua rumah sakit pusat tipe A itu paling tidak harus memiliki fasilitas yang sama. Selama fasilitasnya nggak sama, ya dokternya nggak bisa ngomong-ngomong. Contoh, cath lab. Tahu cath lab? Nggak tahu. Cath lab. Cath lab tuh buat jantung. Catheter lab. Kalau orangnya mengalami penyempitan pembuluh darah, kan harus dimasuk cath lab tuh. PCI, balon. Nah, itu kan harus dipasang. Yang urusannya jantung, subjantung koroner.
Next, terakhir nih Pak. Kalau ngomongin itu kan berarti kan harga layanan rumah sakit makin mahal Pak. Jadi kita nih sebagai orang awam tuh lebih baik menyiapkan tabungan untuk biaya rumah sakit. Ini di garis bawah orang awam kaya apa miskin, Mas? Nah, itu dia. Saya tuh the point aja nih. Kalau miskin sulit nih. Ini banyak yang tersinggung. Ya udah, yang kurang mampu. Kalau dengan kata ucapan miskin tersinggung. Jadi mengenai penyakit ini terkait privilege. Kita garis bawahi hal itu ya. Jadi disclaimer dulu. Orang awam kita anggap itu adalah non-nakes ya. Non-nakes itu terkait privilege. Semakin finansialnya mampu, dia akan memiliki alternative of choice untuk memilih pelayanan yang proper. Contoh, kalau dia penghasilannya proper, mampu banget nih, settle. Ya, dia tidak terkendala cicilan KPR atau apapun. Misal dia lower back pain, dia bisa datang ke klinik atau bahkan ke luar negeri untuk memilih pelayanan yang WODC atau one day care. 220 juta pasti dibayar, yang penting dia bisa kerja, betul? Betul. Kalau dia terbatas keuangannya, maka dia akan mengandalkan asuransi negara yang bernama BPJS. Cuman kalian tahu kan, resikonya kalau itu apa? Administrasi, antrinya lama banget. Jadi customer of pain-nya itu pasti kalian tahu kan di sini. Nah, itu yang jadi case. Dan problem ini itu menjadi problem global. Itu baru HNP. Oke? Jadi kesehatan terkait privilege itu saya garis bawahi betul. Semakin tinggi finansial seseorang, semakin dia memiliki pilihan untuk memilih layanan kesehatan yang pas buat dia. Bahkan tipe kamar. Orang kaya itu bisa milih VVIP. Oke? Bisa milih VIP. Sementara orang yang finansialnya terbatas, mereka memiliki limitasi di choice. Ya seadanya aja, yang penting sembuh. Di bangsal tipe 3, tipe 2, tipe 1. Dan itu yang saya lihat. Paham? Nah, makanya disinilah disediakan untuk negara menyediakan yang namanya asuransi negara. Ini sudah wajib nih, udah nggak bisa dibantah. Dan itu alasan kenapa Kemenkes, BPJS Ketenagakerjaan itu edukasi soal itu. Itu clear ya. Nah, untuk orang yang finansialnya mampu ya, dalam kapabilitas ini mampu, mereka disarankan itu menambah layanan finansial untuk mitigasi resiko selain asuransi yang sudah disediakan oleh government. Namanya private insurance. Gitu. Dan private insurance itu tujuannya adalah bagi saya adalah mitigasi risiko. Tahu mitigasi risiko apa? Mitigasi risiko itu kalau di istilah kami para entrepreneur adalah kita tidak bisa menekan risiko itu menjadi nol, nggak mungkin. Kita tuh tidak bisa menebak kapan kematian kita. Kenapa saya edukasi itu terus? Karena kadang orang itu sepositif thinking itu dan ya seyakin itu dia bisa sehidup selama itu, enggak. Nah artinya yang kita bisa lakukan mitigasi risiko. Mitigasi resiko adalah karena kita nggak tahu kapan kematian kita harus berikhtiar. Nah, bentuk ikhtiar mitigasi resiko itu banyak. Pertama, menjaga kebugaran tubuh. Sebisa mungkin kita bisa mengurangi gaya hidup yang nggak sehat dan nggak bugar. Nomor 2, selalu menjalani everyday itu 100%. Karena bisa aja, today is my last day. Ya. Yang nomor 3, kalau punya kelebihan finansial, bisa ditambah asuransi kesehatan atau health insurance. Gitu. Apa health insurance itu? Ya kita kan nggak tahu biaya kesehatan itu semahal apa. Apalagi kalau amit-amit terjadi kelainan jantung koroner. Kan repot tuh harus pasang PCI, pasang ring, kelainan aritmia, terus ternyata cancer. Amit-amit nih kita nggak tahu. Dokter kita pun nggak tahu tubuhnya ada sel yang DNA-nya aneh-aneh apa nggak ada yang tahu. Nah semua hal itu bisa di cover mitigasi resiko dengan health insurance. Loh kalau saya sehat terus gimana dok? Itu kan pertanyaannya. Jawabannya simpel. Kan uangnya gone. Ya betul. Tapi kan kita bisa memitigasi resiko yang ada. Jadi kita tidak bisa menekan resiko kita menjadi nol. Tapi minimal kita bisa menghindari kebangkrutan akibat hidup yang nggak sehat atau akibat penyakit yang tiba-tiba muncul. Contoh. Ada loh orang yang awalnya itu sehat-sehat. Terus amit-amit mengalami pecahnya pembuluh darah di kepala namanya stroke hemorrhagic. Tapi nggak mati, hidup. Tapi karena stroke hemorrhagic itu terapinya lama, otomatis dia harus resign dari kerja, dia harus mengalami terapi yang sangat panjang, dan beberapa insurance itu hanya cover di awalnya, tapi tidak mengcover post recovery-nya. Remuk lah keuangannya, tabungannya dikumpulin sekian lama, habis hanya buat recovery stroke. Itulah alasan kenapa saya bilang, beberapa orang-orang, kita kan nggak tahu nih matinya kapan. Minimal berikhtiar. Kalau bisa lingkar pinggangnya di bawah 90 atau belah cepek.
Karena bisa jadi uang yang kamu kumpulkan selama ini itu habis hanya untuk membiayai dirimu di masa tua. Yang jelas, kamu bisa Google kok berapa jumlah kenaikan biaya layanan kesehatan di negara maju. Wah, kalian akan ngerasain itu. Terus kalian akan bertanya, tapi pelayanan di Eropa gratis. Betul, pajaknya 100% Mas. Nah, itu yang kalian nggak tahu. PPh-nya di Eropa itu 40 atau 50. Tapi penyerapan pajaknya ke publik bagus. Jadi walaupun pajaknya gede, transport umumnya keren, sekolahnya gratis, kesehatannya gratis. Itu sih kalau dari saya. Ada pertanyaan lagi. Nah, tapi ingat ya, ini bukan berarti kita bisa mendikte kematian. Ini yang disalahartikan banyak orang. Ngapain dokter olahraga? Kan pasti mati. Betul. Tapi setidaknya kan kita sebagai manusia sudah berusaha. Tujuan kita di sini kan berusaha menjaga anugerah yang kita dirikan. Tubuh cuma pinjaman, kita berusaha semaksimal mungkin. Mungkin anugerahnya tak jaga. Terus pasti kalian akan membantah. Tetangga saya nggak ada insurance, gendut, hidup tuh sampai umur 60. Betul, karena dia lahir duluan, Mas. Ya sorry aja, lahirnya duluan. Tahun 60, kalau umur 2025 tuh umur 60, berarti dia lahir tahun 65. Ya kan? Betul ya? Saat itu sih jumlah penduduk Indonesia sih dikit. Saingan cari kerja sih dikit, tanah masih murah. Ya kalau lahirnya tahun 2000 ya, ininya 2060, Jakarta aja bentar lagi yang utara, bentar lagi kena rob terus Mas. Aduh, tanah udah harganya mahal Mas. Sementara UMR Jogja tetap 2,3. Aduh. Gini. Nah, sorry banget nih Mas. Kalau lahirnya di zaman sekarang saingannya kan banyak. Ada 8 miliar penduduk di dunia. Ada sekitar 270 juta penduduk di Indonesia. UMR juga 2,3 sampai 5,2. Sementara biaya hidup meningkat terus. Nah, kalau kalian umur 60, yakin nggak kalian bertahan sampai umur 60? Nah, pertanyaan sih itu. Kalau bertahan sampai umur 60 tapi sengsara sih, aduh, itu sih repot juga sih, Mas. Bener nggak? Iya. UMR kita tuh Jogja berapa? 2 jutaan ya? 2 jutaan. Tapi ironis ya, kos-kosan di sana 2,6 per bulan. Banyak lagi. Nah, itu sih cuman mengingatkan saja. Yang sekarang umur 60 itu lahirnya tahun 60-an. Jadi ya wajar kalau mereka enak gitu. Coba lahir tahun 2000-an. Ya kalau bapaknya kaya, dalam tahun 2000-an generasi sandwich, bapaknya mati, tinggal ibunya doang. Aduh, utangnya banyak. Wah, itu kakaknya pasti nggak bisa hidup karena penghasilannya dipakai buat adiknya. Jadi yang nikah biasanya adiknya. Yang bungsu survive. Adiknya nikah, kakaknya mati duluan. Giliran kakaknya mati, pasti ditangisinya gini. Aduh nak, kenapa kamu mati? Nanti keluarga kita yang ngasih makan. Bahkan ketika mati, masih disuruh cari uang. Nah itulah generasi sandwich. Makanya disinilah banyak orang tone deaf. Saya umur 60 masih sehat. Ya betul, kamu lahirnya tahun 65 Mas. Itu aja kalau dari saya. Sampai jumpa di konten berikutnya.